Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Risa di sini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Ya, kali ini aku mau sharing kabar bahagia. Wih, apa tuh mas bro? Jadi di depan aku ini udah ada motor Kawasaki Ninja ZX25R. Ya, akhirnya motor impian sekarang sudah ada di garasi. Jadi aku barusan beli motor ini kurang lebih 1 minggu pemakaian. Upgrade dari motor sebelumnya yaitu Kawasaki Ninja 250i versi sleeper clutch. Loh kok upgrade mas bro, kan sama-sama 250cc? Ya emang sih sama-sama 250cc, tapi dari konfigurasi mesin juga udah beda. ZX25R ini udah 4 silinder ya, dan tentunya sudah mempunyai teknologi atau mengadopsi perkembangan teknologi motor saat ini. Yuk kita review motor ini dengan detail. Apakah beli ZX25R di tahun 2024 masih worth it? Ya, jawabannya ada di akhir video. Yuk tonton video ini sampai habis. Jadi Kawasaki Motor Indonesia meluncurkan motor ini pada tahun 2020. Itu pertama kali motor ini rilis. Dan ya, kalian ngerti sendiri waktu itu se-booming apa motor 250cc dengan teknologi 4 silinder. Cuma ada satu-satunya di Indonesia. Teknologi terbaru ya cuma ZX25R ini. Jadi nggak salah nih, motor ini jadi impian atau idaman para biker di Indonesia. Ini motor Kawasaki Ninja ZX25R keluaran tahun 2022, MY 2022 dengan seri atau warna passion red. Jadi ini perpaduan antara warna merah dan ada corak warna putih di fairing sebelah kiri dan kanan, set fairing. Kami ini pinter ya, waktu itu nge-launching motor ini pas banget berdekatan dengan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Jadi pas banget nih, temanya warna merah putih. Dan aku beli motor ini second hand ya, dengan harga under 100 juta. Untuk tahun 2022 harga segitu udah termasuk worth it banget, karena memang di bawah pasaran dan sudah motif lumayan hedon ini. Dan versi ini merupakan versi tertinggi ya dari Kawasaki Ninja ZX25R, karena dia sudah mengadopsi sistem ABS dan mempunyai teknologi quick shifter. Apa itu bang, quick shifter? Jadi itu merupakan teknologi yang memudahkan pengendara nih atau rider buat up and down shift tanpa harus menekan tuas pos neleng. Jadi cukup memasukkan gigi aja ya, kita udah bisa ganti gear atau naik turun gigi. Dan itu merupakan fitur yang masih jarang atau fitur premium di kelas motor 250cc. Jadi menurut aku itu merupakan fitur yang premium karena
Cuma ada satu motor selain Kawasaki Ninja ZX25R yang sudah mempunyai quick shifter, yaitu CBR. Itu pun juga versi tertinggi, yaitu CBR RR QSSP yang mempunyai quick shifter dengan OM ya, atau ori pabrik. Kalau cari part aftermarket sih banyak merek-merek bagus yang sudah mempunyai teknologi quick shifter dan auto warm up. Bisa dibilang aku termasuk beruntung sih dapat motor ini, karena motor ini masih fresh, odo baru jalan di 2600-an, bisa dibilang super low km, karena emang motor ini jarang dipakai ya sama owner sebelumnya, jadi lebih sering dipanasin aja. Yuk kita spill nih part motif yang udah terpasang di motor ini. Jadi aku beli motor ini dengan keadaan sudah seperti ini ya. Udah ada beberapa part yang diganti. Salah satunya ini yang aku suka banget nih, gacor abis. Ini knalpot R9 M2 full titanium, full system. Jadi ini udah full system ya. Untuk heater juga udah titanium. Kerennya nih bisa berubah warna nanti kalau udah panas. Suaranya gacor. Nanti kita cek sound. Terus lampu belakang ini juga sudah upgrade ke versi lampu 3-in-1. Ini dari JPA, keren lampunya. Terus sudah terpasang jalur pedok, terus terpasang cover jok, dan part-part orinya juga masih ada ya. Knalpot ori, spakbor bawaan juga masih ada. Dan untuk motor ini sudah dilengkapi dengan single seater ori dari Kawasaki. Nah, ini penampakan single seater ori dari Kawasaki teman-teman. Jadi ini nggak usah beli lagi ya untuk versi ABS QS, karena ini udah include dari pembelian. Terus di sini juga dibonusin pedok dari owner sebelumnya. Untuk Kawasaki Ninja ZX25R yang versi ABS QS, ini dari pabrik udah dilengkapi dengan frame slider. Sedangkan yang versi standar atau versi non ABS ini belum dilengkapi dengan frame slider ya. Jadi kalian harus beli sendiri. Terus yang aku suka nih, di sini ada eram. Ini asli ya Mas Bro, bukan eram pajangan atau gaya-gayaan doang. Jadi ini sebagai suplai udara tambahan yang bisa meningkatkan power motor nih. Masuk dari sini, nanti diproses di ruang pembakaran. Klaimnya sih bisa meningkatkan horsepower ya. Oh ya, untuk ban ini udah ganti ya, sudah upgrade ke Metzeler. Ini Metzeler Roadtech, enak nih ban baru, ini ban baru, depan belakang. Untuk ukurannya nih udah naik, sepertinya naik 2 step dari ukuran standar. Jadi looksnya kelihatan lebih gambut dan lebih padat. Dan motor ini memang jarang dipakai ya sama owner sebelumnya, jadi bisa dibilang masih motor fresh ini, cuma dipanasi aja, jarang dipakai. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana soundnya nih knalpot R9 M2, yuk kita cek sound dulu, sekalian manasin motor nih, belum dipanasin pagi ini.
Nah, selama kurang lebih 1 minggu pemakaian, aku bisa sedikit menyimpulkan ya, walaupun masih sebentar. Untuk motor ini memang asli smooth karena udah 4 silinder ya. Jadi dibanding dengan Kawasaki Ninja 250 Fi sebelumnya, motor ini lebih smooth. Yang 2 silinder juga udah smooth, ini lebih smooth lagi. Untuk karakter dari mesinnya, dia main di putaran atas, jadi untuk torsi bawah memang sedikit kurang. Cuma kalau udah di RPM tinggi, ini motor enak banget. Beda nih sama Ninja RR. Karakternya beda. Oh iya, dan aku mau share beberapa tips buat kalian yang lagi cari motor Kawasaki Ninja ZX25R, terutama buat teman-teman yang cari dengan kondisi second hand ya, atau kondisi second. Aku ada beberapa tips nih buat kalian. Kebetulan kan aku juga ambil motor ini second ya, jadi aku bisa sharing lah beberapa tips nih. Yang pertama, satu, kalian jangan buru-buru untuk beli motor ini. Kalian harus cari motor yang cocok buat kalian, kondisi motor yang cocok, dan harga itu yang nomor satu sih. Terus kalian harus tahu kondisi motor yang kalian ingin beli. Jangan terlalu buru-buru dengan harga murah tapi ternyata banyak minus. Dan usahakan kalian harus cek unit langsung ya. Jangan waktu malam, baiknya pagi atau siang, jadi kondisi motor nih bisa terlihat dengan jelas bagaimana kondisi fisik. Terus yang terutama juga bagian mesin, kalian harus tahu kondisi mesinnya prima atau enggak. Jangan sampai kalian udah beli ternyata kondisi mesinnya trouble, sehingga kalian harus ngeluarin biaya lagi buat servis atau ganti part yang harganya itu pasti lumayan ya. Buat teman-teman yang mungkin nggak paham mesin, saran aku sih baiknya ngajak temen atau mekanik ya. Bagusnya sih mekanik yang emang paham soal motor, jadi kalian bisa dapat motor dengan kondisi yang prima dan memang layak jalan gitu. Terus hal pertama yang kalian cek nih, perhatikan waktu cek motor ya, yaitu surat-surat nih, paling penting surat-surat harus cocok dengan STNK maupun BPKB. Kalian bisa cek untuk nomor rangka, ini ada di bawah segitiga ya, di sini nih. Kalian cocokkan dengan dokumen di BPKB biasanya atau STNK. Terus kalian cek untuk nomor mesin, ini ada di crankcase bagian atas, harus
semuanya harus ini ya, harus sesuai ya, harus akur dengan dokumen-dokumen, karena itu yang menentukan motor ini legal atau enggak untuk kalian pakai di jalan. Terus pajak nih, pajak hidup atau pajak off. Kalau seandainya pajak off, kalian bisa aja nego-nego dengan pemiliknya untuk nego pajak, terutama yang udah dekat dengan waktu perpanjangan pajak ya. Terus kalian juga harus cek nih part-part apa yang kalian dapat, part orinya masih ada atau enggak, karena kalian tahu sendirilah part ZX untuk yang ori pabrik dari Kawasaki juga lumayan kalau kalian harus beli baru. Ya kurang lebih sih itu poin-poin yang penting ya. Untuk selebihnya kalian bisa cek sendiri. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah beli motor Kawasaki Ninja ZX25R di tahun 2024 ini worth it? Kalau untuk aku pribadi sih sangat worth it, karena motor ini memang pantoret, alias enak banget buat kendarai, menawarkan hasil kendaraan yang berbeda. Mas filternya emang gak off-road, dan motor ini mempunyai banyak fitur unggulan seperti quick shifter, sudah upside down, dan mempunyai alarm system. Jadi buat kalian yang suka motor nih, punya budget 1 jutaan, motor worth it menurut aku kalau kalian beli dan miliki, karena memang motor ini pantoret, enak banget, smooth. Dan untuk kedepannya sepertinya aku bakal sering update tentang motor ini. Di video berikutnya aku bakal pasang part-part motif untuk mempercantik motor ini, dan tentunya part-part motif yang fungsional ya, bukan untuk gaya aja. Buat teman-teman semua yang